Salam sedang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga berkat Tuhan, bersyukur juga atas kehidupan yang Tuhan berikan kita hari ini. Mari sedang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftarannya, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad melihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara aku harapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 tahun, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat berpemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang dia acungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hati-hati terhadap kesombongan. Sidang jemaat Tuhan, manusia sering sekali merasa dirinya adalah satu-satunya yang penting, dan sangat penting dan sangat berharga. Itulah termasuk dosa kesombongan yang dapat menghancurkan seseorang itu. Kalau sudah seseorang memiliki hati seperti itu, inilah permulaan daripada kehancurannya. Sidang jemaat Tuhan, kebanggaan diri yang berlebihan menjadi pintu masuk yang efektif bagi si jahat atau si iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya atau kita, sidang jemaat Tuhan. Demikian juga yang dialami Daud saat ia ingin mengetahui seberapa hebat kekuasaan yang dimilikinya saat itu. Ya, Daud terbujuk oleh iblis untuk menghitung orang Israel. Dalam bahasa modern, sidang jemaat Tuhan, mungkin apa yang dilakukan Daud adalah sensus dan tidak terlihat sebagai hal yang salah. Namun, rupanya ada motif lain di balik penghitungan bangsa Israel tersebut. Daud mulai merasa bahwa kemenangannya adalah karena keperkasaannya atau kedikdayaan pasukan Israel, kehebatan pasukan Israel. Pada mulanya Daud bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan demi kemenangan yang dia dapatkan. Akan tetapi seiring waktu iblis menggodanya untuk mengakui kemenangan itu sebagai hasil dari kehebatan dan strategi perang yang dimilikinya, yang dibuat oleh Daud. Sidang jemaat Tuhan, Yoab bawahan Daud sebenarnya sudah menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Daud sesungguhnya tidak dikehendaki Allah, berlawanan dengan hatinya. Yoab tidak sejahtera dalam penerimaan tugas itu dan melakukan tugas itu, tetapi ia tetap menjalankannya karena ini adalah perintah daripada raja. Sampai selesai proses pendataan itu, Yoab tetap digambarkan tidak menyetujui penghitungan atau sensus tersebut. Pada akhirnya, sidang jemaat Tuhan, Tuhan menghukum Daud dan bangsa Israel, ya, karena kesalahan daripada rajanya. Pada waktu itu, sidang jemaat Tuhan, kalau raja bersalah, rakyat pun ikut dihukum oleh Allah, karena perintah raja adalah perintah daripada Tuhan Allah. Ya, tetapi kesempatan ini Daud
memerintah dengan kesombongannya. Sedang jemaat Tuhan, alangkah cepatnya rasa syukur Daud berubah menjadi kesombongan. Demikianlah gambaran tentang betapa rapuhnya manusia, diri kita juga, terhadap godaan kesombongan. Selain mengakui Tuhan sebagai sumber pertolongan, kita juga harus menyadari bahwa segala keberhasilan dan pencapaian dalam hidup kita adalah pemberian Allah yang berkenan menyertai kita. Sadarilah adanya karya Allah dalam hidup kita, agar kita tidak mudah tergoda, apalagi terjatuh dalam dosa kesombongan. Waspada sidang jemaat Tuhan, apabila tercetus pemikiran, apabila perkataan, kalau bukan karena saya, pelayanan ini tidak mungkin semaju ini. Kalau bukan karena saya, perusahaan ini tidak akan maju. Kalau bukan karena saya, kelompok ini kita akan maju. Terkadang ini perkataan daripada si sombong sebenarnya, dari awal mula kesombongan itu. Ini karena saya. Ini sering terjadi. Dalam kerapuhan ini sedang jemaat Tuhan kita, kiranya Roh Kudus dan saya menuntun kita untuk mengakui kehadiran Allah dan setiap saat mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, agar kesombongan itu tidak timbul dalam hati kita dan muncul. Biarlah segala apa yang kita capai itu adalah, kita sadari itu adalah dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, bukan karena keberhasilan karena kita, kekuatan kita, tapi karena campur Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita harus sadari itu. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita capai itu adalah karena kehebatan kita, tetapi kita harus sadar bahwa di balik keberhasilan kita itu ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menopang kita dan menolong kita dan memberikan kekuatan kita, kemampuan untuk mencapai itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar hari ini bahwa kami tidak mau sombong seperti Raja Daud. Di tengah kejayaannya dia merasa sombong ya Tuhan, tetapi Tuhan menghukum dia. Tapi kami mau ya Tuhan, kami mau diberkati Tuhan, dan kami tidak mau sombong seperti Raja Daud. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.